البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadisul ishrun. Masih di bab ke-13 tapi di bagian hadisnya. Hadis yang ke-20, haddatsana Muhammad ibnu Salam. Lamnya tidak ditasydid, lamnya ditakhfif. Ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Mulakin Al-Misri. Walaupun sebagian muhaddisin membaca Muhammad bin Salam, tapi kata beliau yang betul adalah bin Salam. Qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan perintah kepada mereka, amarahum minal a'mali bima yutiqun, beliau memerintahkan kepada mereka amalan-amalan yang mereka mampu. Lalu ada para sahabat mengatakan, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak seperti keadaan Anda wahai Rasulullah. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sesungguhnya Allah telah mengampuni untuk Anda dosa Anda yang terdahulu dan dosa belakangan. Fayaghdha hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi, maka beliau pun marah sehingga kemarahan nampak, kemarahan diketahui pada wajah beliau. Summa yaqul, lalu beliau bersabda, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah adalah saya. Baik. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari ulama yang sedaerah dengan beliau. Muhammad bin Salam Abu Abdillah, beliau adalah Al-Bukhari juga. Muhammad bin Salam Al-Bukhari tak terlalu terkenal dibanding sebagian ulama-ulama besar. Namun beliau ini ulama yang kualitinya sangat bagus, dikatakan sebagai muhaddisun kabir miwara'in nahar, muhaddis besar di belakang sungai Jaihun. Dan beliau ini terkenal yaitu seluruh cabang ilmu beliau punya bukunya, yaitu apa? Beliau menulis buku dalam seluruh cabang ilmu agama tentunya maksudnya. Beliau rajin menulis. Dan beliau ini sampai mengatakan, saya menghabiskan uang sebanyak 40.000 dinar atau dirham, minimalnya dirham, dan di masa itu jelas duit dirham itu mahal sekali, untuk menuntut ilmu. Lalu saya habiskan 40.000 yang lain untuk menebarkan ilmu. Ini menunjukkan semangat beliau untuk khidmah kepada agama Islam ini. Belajar dulu, walaupun menghabiskan duit banyak, beliau rela melakukan itu. Kemudian setelah beliau jadi ulama, beliau juga menghabiskan duit banyak untuk membantu penebaran ilmunya. Mungkin apa? Membagikan buku, atau mungkin turut membeli buku lalu menyebarkan ke orang lain, atau boleh jadi mendukung para juru dakwah dan seterusnya. Intinya beliau bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tapi beliau juga rela berkorban untuk menebarkan ilmu. Dan disebutkan oleh Ibnu Mulakin rahimahullah di dalam Ibnu Mulakin menyebutkan demikian pula yang sebelum Ibnu Mulakin, yaitu siapa? Al-Karmani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kawakib menyatakan bahwasanya, dan ini Anda dapatkan juga di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi punya Khatib Al-Baghdadi. Pernah ketika sedang di majelis ilmu, beliau mencatat hadis dari seorang syekh, tahu-tahu pen beliau patah. Sementara apa? Jelas majelis masih berlangsung. Kalau beliau keluar nanti kehilangan ilmu khawatirnya. Dan kalau beliau mencatat dari orang lain berarti sanadnya jadi tambah panjang. Untuk hadis ini saya dapatkan dari teman saya, dari syekh. Sementara beliau ingin dapat langsung dari syekh seperti biasa. Berarti bagaimana caranya? Sementara pen beliau patah, maka beliau membuat sayembara. Beliau minta dibantu oleh mustamli. Telah kita dapatkan tadi pagi itu ya, mustamli, yaitu yang
membantu menyampaikan suara. Mustamlinya diminta untuk berseru, barang siapa mau duit 1 dinar maka sila memberikan pen kepada saya, kepada ini Muhammad bin Salam. Langsung banyak orang menyerahkan pennya, mereka ingin dapat duit 1 dinar. Jelas dinar ini duit seberapa itu sekarang, harganya kurang lebih berapa? 1.000 ringgit kalau di sini. Kalau di Indonesia mungkin 3 juta rupiah demi 1 pen. Ini menunjukkan semangat beliau rela berkorban, yang penting mencatat ilmu walaupun pennya mahal. Sekarang pen cantik-cantik, murah-murah, ada juga yang sangat mahal dengan kualitasnya bagus. Tinggal apa? Kita semangat belajar. Inilah Muhammad bin Salam, guru dari Imam Bukhari. Muhammad bin Salam Al-Baikandi Al-Bukhari, Abu Abdillah. Qal akhbarana Abdah bin Sulaiman. Asalnya sebenarnya nama beliau itu adalah Abdurrahman bin Sulaiman Al-Kufi. Hanya saja beliau memang sangat rajin ibadah. Dan juga beliau ini kunyahnya anak agak lupa, kalau tak salah Abu Abdillah Abdurrahman, maka dipanggil dengan Abdah, dan beliau memang rajin ibadah. Dan dari sisi hadis, bahkan Imam Ahmad mengatakan sikotun sampai 333. Kita untuk dapat gelar sikoh 1 saja itu perjuangannya berat sekali, apalagi sampai 3. Ini menunjukkan kualitas yang hebat dari Abdah ini, walaupun tak terlalu dikenal. Abdah bin Sulaiman Al-Kufi, meninggal dunia di Kufah. Beliau imam besar. Meriwayatkan dari siapa? Hisham an abihi an Aisyah. Sanad ini terulang, telah kita lewati di hadis yang kedua. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang datang dari jalur Imam Malik dari Hisham, dari ayahnya dari Aisyah. Jadi seluruh biografi 3 terakhir ini ada di nomor 2. Hisham ini adalah beliau Abu Amr dan juga Abu Abdillah. Hisham bin Urwah ibni Zubair Al-Asadi Al-Madani. Beliau Syekhul Islam, dijuluki oleh Imam Az-Zahabi sebagai Syekhul Islam. Meriwayatkan dari ayahnya Urwah ibnu Zubair, anak dari sahabat Zubair ibnu Al-Awwam. Dan Urwah ibnu Zubair adalah salah satu dari fuqaha sab'ah di Madinah. Jadi kualitinya tak perlu dipertanyakan lagi. Urwah ibnu Zubair, beliau sikoh, imam, ma'ruf, faqih. An Aisyah ma'ruf, Ummu Abdillah ma'rufah Al-Qurasyiyah, anak dari siapa? Abu Bakar. Beliau adalah Siddiqah binti Siddiq, yang sering ayat-ayat turun membantu Aisyah radhiyallahu anha. Selain ayat masalah membersihkan beliau dari tuduhan, juga ayat ayat wudu itu turunnya adalah dengan sebab Aisyah, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Baik, sekarang Aisyah bercerita apa? Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan perintah kepada mereka, amarahum bil a'mali bima yutiqun. Beliau memerintahkan kepada mereka dengan amalan-amalan yang mereka mampu. Maksudnya apa amalan yang dimampui? Bukankah yang namanya sholat, misalkan sahabat disuruh malam ini sholat bersama saya 30 rakaat, insya Allah sahabat mampu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah di dalam kitab Al-Kawakib beliau, Al-Kawakib Ad-Darari, beliau mengatakan maksudnya adalah yang mereka mampu lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara mudawamah, bukan hanya sekali lalu berhenti, tapi yang tiap hari boleh dilakukan. Kenapa? Hadis muttafaqun alaihi, Aisyah mengatakan, "Kana ahabbul amali ila Rasulillah SAW adwamuhu wa inqal." Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah yang mampu dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Amalan banyak itu bagus, tapi yang lebih dicintai adalah yang istiqamah. Tidak wajib, dan memang tidak wajib sholat duha. Tetapi kalau kita mampu walaupun hanya 2 rakaat tiap hari, itu lebih baik daripada 8 rakaat lalu cuti setahun. Lebih baik 2
rakaat tapi tiap hari, atau 4 rakaat tapi tiap hari, atau qiyamul lail kita tak mampu banyak-banyak, paling tidak dalam setiap malam 1 rakaat saja berjumpa dengan Allah di sepertiga malam terakhir itu. Ini lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya daripada banyak-banyak lalu terputus. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang di hadapan kita ini. Yutikun yaitu apa? Ala mudawamatiha, mampu untuk dilakukan terus menerus. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu Rasulullah SAW sebagai pelaksana dari firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada beban yang melampaui batas, menyakiti, menyiksa, atau biasanya kalau di university itu kakak kelas atau apa istilahnya senior membuli adik kelasnya, diberi beban-beban yang menyusahkan. Mereka bukan jenis orang-orang yang sayang. Baik, tetapi apa? Agama yang penyayang mengajarkan untuk membebani itu sesuai kemampuan, dan justru ini mendatangkan rasa cinta. Kalau hanya sekedar domination, apa itu? Oh, saya senior, saya berkuasa, engkau siapa? Ini walaupun ditaati tetapi apa? Dibenci di dalam hati. Itu bukan sistem pengajaran yang baik, bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu walaupun dia ditakuti tetapi yang dominan adalah dicintai, dan orang-orang setia dan ikhlas untuknya. Ikhlas dalam apa itu? Menaati dia. Jelas ikhlas pada Allah Ta'ala. Kalau sekedar ditakuti, boleh jadi dalam hati didoakan buruk-buruk dan didoakan agar celaka. Na'udzubillah. Nah, Islam mengajarkan apa? Membebani itu sesuai kemampuan. Baik. Kemudian lalu para sahabat mengatakan, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tidaklah seperti keadaan Anda wahai Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Nah, dijelaskan setelahnya. Apa itu? Inna di sini adalah sebagai ilahnya. Alasannya, innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah telah mengampuni untuk Anda dosa Anda yang terdahulu dan dosa Anda belakangan. Maksudnya bagaimana? Anda memang mengajarkan yang ringan-ringan dan wajar Anda beramal yang ringan wahai Rasulullah, karena Anda memang sudah diampuni dosa Anda, tak perlu letih-letih beramal, Anda sudah dijamin masuk surga. Kami tidak seperti itu. Nah, ternyata berarti isyarat kepada apa kalimat seperti ini? Menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan bahasa yang halus, menuduh Rasulullah amalannya itu tidak banyak. Makanya para sahabat di situ yang waktu itu yang di dalam cerita itu, mereka ingin memperbanyak amalan karena memandang amalan Rasulullah itu sedikit. Tapi bukan mereka menghina Nabi, tapi mereka memberikan uzur karena Rasulullah sudah diampuni, kita ini belum. Kita wajib banyak bekerja. Rasulullah tak punya dosa, kita masih banyak dosa, jadi kita wajib beramal banyak. Maka ini seakan-akan mereka menuduh amalan Rasulullah sedikit. Makanya Rasulullah marah. Baik. Nah, dari situ disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari beliau, di sini Rasulullah SAW menepis persangkaan bahwasanya amalan beliau itu sedikit. Bahkan apa? Beliau sendiri sebagaimana dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, karena Rasulullah SAW yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Rasulullah SAW sering, karena yaqumu ini menunjukkan sering beliau berdiri dalam qiyamul lailnya itu sampai pecah-pecah kaki beliau. Ini menunjukkan apa? Amalan yang banyak sekali, tetapi ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Kenapa? Rasulullah di hadapan mereka mencontohkan yang ringan, mencontohkan yang mudah untuk dijalankan secara istiqamah, dan beliau mengajarkan kepada mereka hanifiyatun samhah, ajaran hanifiyah yang lapang, yang tidak membebani banyak-banyak dan sebagainya, sampai terbentuk kaidah apa itu? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan pemudahan. Baik. Nah, sekarang tatkala Rasulullah SAW diburuk sangkai seperti tadi, buruk sangka tapi dengan bahasa yang halus, dan para sahabat punya udzur tentunya, maka beliau marah, lalu beliau menyebutkan yang sebenarnya. Apa itu?
yaitu yang akan disebutkan setelahnya. Kita baca dulu, hatta yu'rafal ghadabu fi wajhih, sehingga kemarahan itu nampak dari wajah beliau. Ini menunjukkan kejujuran beliau. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, beliau itu bagaikan, beliau itu apa? Asyadu haya'an minal adra'i fi khuduriha. Rasulullah itu lebih pemalu daripada wanita yang ada di wanita pingitan yang ada di dalam biliknya. Jelas apa, para gadis masa lalu, bukan masa sekarang, itu mereka sangat pemalu. Nah, ternyata Rasulullah lebih pemalu. Kalau beliau marah itu akan ketahuan, langsung nampak. Tidak, istilahnya bahasa kasarnya, tidak pandai menyembunyikan apa yang sedang bergelora di dalam hati beliau. Nah, ketika sahabat melihat Rasulullah marah, mereka langsung paham, oh, ini memang marah, sampai nampak di wajahnya raut kemarahan itu. Summa yaqul, lalu beliau bersabda, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling tahu tentang Allah di antara kalian adalah saya. Maksudnya apa? Di sini Rasulullah mengisyaratkan beliau ini ibadahnya sangat banyak. Beliau ini adalah apa? Contoh yang terbaik. Hanya saja ketika sedang rahasia ibadahnya dilipat gandakan. Kenapa? Jelas kekuatan Nabi lain. Bukankah tadi ayat sudah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Rasulullah kemampuannya 30 kali lelaki biasa, lelaki dewasa. Maka beliau ibadahnya berlipat-lipat lebih banyak. Hanya saja beliau tidak banyak menampakkan itu di hadapan umat agar tidak menyusahkan mereka. Soalnya kalau Rasulullah beribadah di hadapan mereka sesuai kemampuan beliau, mungkin hari pertama, kedua, ketiga sahabat mampu ikut karena sahabat memang rajin, tidak seperti orang zaman sekarang. Tapi dikhawatirkan setelah itu jiwa akan patah, badan akan melemah dan seterusnya. Sementara Rasulullah tak lemah, beliau hebat. Beliau biasa, yasrudus shaum, puasa berhari-hari sampai Anas menyangka Rasulullah tidak akan berbuka. Bahkan wisal pun beliau mampu dan beliau melarang sahabat melakukan wisal. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ini menunjukkan terkadang seseorang itu boleh untuk terkadang menyebutkan amalannya agar tidak disangka dia itu kurang dalam beramal. Maka ketika Rasulullah mengajarkan yang ringan-ringan, ternyata sebagian sahabat belum paham itu, maka Rasulullah menyebutkan, saya sebagai orang yang paling bertakwa, tentunya amalan saya lebih banyak dan paling banyak dibanding kalian. Tetapi saya mengajarkan pada kalian apa yang kalian mampu. Saya anjurkan kepada kalian apa yang kalian mampu untuk istiqomah. Baik. Kenapa? Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berarti apa? Semakin bertakwa, semakin banyak ibadah. Rasulullah paling bertakwa di umat ini, berarti ibadahnya paling banyak. Jangan disangka Rasulullah itu ibadahnya sikit-sikit. Demikian pula a'lamukum, saya adalah yang paling kenal di antara kalian kepada Allah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, paling kenal tentang Allah maksudnya apa? Yang pertama adalah paling kenal tentang nama-nama dan sifat Allah, juga paling kenal tentang haknya Allah, dan paling kenal tentang syariat Allah. Dan juga apa? Kenal kadar kemampuan diri sendiri. Juga beliau kenal keadaan kemampuan para sahabat. Makanya beliau ibadahnya sangat hebat, tetapi beliau merahasiakan itu, dan beliau mencontohkan kepada umat apa yang mereka mampu. Baik. Intinya hadis ini memerintahkan untuk apa? Untuk kita beramal sesuai kemampuan yang kita mampu istiqamah melakukannya. Semakin bagus, maka semakin bagus pula kualiti keimanan kita. Makanya hadis ini masuk dalam bab kitabul iman juga, dalam kitabul iman, karena ini menunjukkan kualiti iman. Semakin banyak beramal itu semakin bagus imannya, tetapi tetap disesuaikan dengan kadar kemampuan di dalam masalah mudawamah, yaitu kontinuitas kalau Indonesia bilang. Apa di sini istilahnya ya? Rutin, ya, rutinitas ya, terus menerusnya itu. Dan juga hadis ini dimasukkan dalam bab ini
adalah lafaz yang terakhir tadi, yaitu apa? A'lamukum dan atqakum. Asal ketakwaan adalah dalam hati, sebagaimana dalam Arba'in Nawawiyah, at-taqwa hahuna. Ketakwaan ada di dalam hati. Ini menunjukkan hati itu punya amalan. Ini menunjukkan iman itu juga berisi amalan hati, bukan hanya amalan lisan. Demikian pula ilmu. Ilmu ini amalan hati. Berarti sementara ilm ini bagian dari iman. Berarti iman itu memang apa? Bukan hanya ucapan di lisan, tapi juga amalan hati. Dan tatkala takwa dan ilmu itu bertingkat-tingkat, demikian pula keimanan seseorang juga bertingkat-tingkat dibanding dengan orang yang lain. Dan hadis ini menunjukkan rahmatnya Rasulullah SAW kepada umat ini, sehingga memberikan syariat pada mereka sesuai kemampuan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Jabir radhiyallahu anhu terkait dengan masalah haji. Terkait dengan masalah tamattu. Rasulullah mengajarkan tamattu, yaitu bagi orang yang tidak membawa hadyu ketika ihram, maka dia tamattu saja. Hajinya adalah disatukan, yaitu umrah kemudian langsung haji. Nah, kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, tetapi Anda sendiri melakukan qiran. Maka Rasulullah mengatakan, saya yang paling tahu tentang Allah dan saya yang paling bertakwa kepada Allah. Saya memerintahkan tamattu bukan karena ingin bermudah-mudah dalam agama, tetapi saya sudah terlanjur membawa hadyu. Seandainya saya tidak membawa hewan hadyu ini, niscaya saya akan membatalkan haji saya dan saya masukkan umrah ke dalam haji, yaitu apa? Tamattu. Dikatakan tamattu karena bersenang-senang. Tapi jangan khawatir, pahalanya tetap pahala yang sangat bagus karena ini perintah dari Allah. Demikian pula hadis ini diriwayatkan, intinya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha terkait dengan masalah puasa. Anak Ummu Salamah yaitu Umar bin Umar atau Amr, lupa kalau salah Umar bin Abi Salamah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh seseorang itu mencium istrinya dalam keadaan dia berpuasa? Rasulullah mengatakan, saya puasa, saya juga mencium istri. Lalu si Umar mengatakan, apa itu? Lasna kahaiatika ya Rasulullah. Kami ini tidak seperti keadaan Anda wahai Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni untuk Anda dosa Anda yang dulu dan belakangan. Yaitu Anda mencium tak mengapa karena Anda sudah diampuni, tapi kami ingin ibadah lebih banyak lagi, maka kami tak boleh bermudah-mudah mencium istri atau apa. Maka Rasulullah marah, kemudian mengucapkan hadis seperti ini pula, saya yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan saya yang paling tahu tentang Allah daripada kalian. Maksudnya apa? Sekedar mencium istri ketika puasa itu tidak bertentangan dengan ilmu dan ketakwaan. Yang penting apa? Ya jaga-jaga, tidak berlebihan. Baik. Dan hadis ini juga terkait dengan hadis muttafaqun alaih tentang sebagian hadis Abi Hurairah ya, tentang 3 orang sahabat yang datang kepada Rasulullah, kepada istri Rasulullah SAW menanyakan tentang ibadah Nabi. Lalu mereka menceritakan ibadah Nabi begini-begini. Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap kecil ibadah Nabi itu. Lalu mereka mengatakan, ayyuna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Ini kalimat menghormati, cuma maksudnya telah disebutkan terdahulu itu. Allah telah mengampuni dosa beliau yang dulu dan belakangan, yaitu amalan beliau kalaupun sederhana ini wajar karena beliau nabi dan beliau dijamin masuk surga. Kita tak ada jaminan apa-apa, kita ini banyak dosa, berarti kita wajib ibadah lebih banyak lagi. Yang satu mengatakan amma ana fa'asumu wala uftir. Adapun saya akan terus puasa dan tidak berbuka. Ini 2 hari matilah, bukan. Maksudnya adalah setiap hari puasa. Saya tidak selang-seling, tidak puasa dahulu, tapi tiap hari. Yang lain mengatakan amma ana fa usolli wala aftur. Saya akan terus sholat dan tidak berhenti. Maksudnya adalah betul-betul rajin, waktu apapun dimanfaatkan. Bukan sholat tanpa salat, tetap salat, tapi habis itu sholat lagi. Wa
wa'tazilun nisa, saya akan menjauhi para istri. Yang lain mengatakan amma ana fa aqumul lail wala anam. Adapun saya, maka saya akan terus qiyamul lail dan tidak tidur. Ketika Rasulullah SAW diberitahu tentang masalah itu, maka kemudian beliau mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengucapkan demikian dan demikian? Amma ana fa usalli wa atazawwajun nisa. Adapun saya sholat dan saya juga menikah dengan para wanita. Wa asumu wa uftir, saya puasa dan saya juga berbuka. Wa aqumul lail wa anam, saya qiyamul lail, saya juga tidur. Kemudian Rasulullah mengingatkan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa benci terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk dari golonganku. Bukan malah semakin dekat dengan Allah dan Nabi, malah semakin jauh karena tidak mau ikut sunnah Nabi, merasa pandai untuk beribadah sendiri. Alhamdulillah sahabat tidak sampai melakukan demikian karena mereka di zaman Nabi ada bimbingan, tidak sampai kemudian membuat bid'ah ataupun kalau salah langsung diperbaiki. Sementara umat sepeninggal beliau kalau tidak ikut sunnah Nabi malah berpandai-pandai buat ajaran sendiri, bukan semakin disukai Nabi tapi malah dijauhi oleh Nabi. Falaysa minni, bukan termasuk dari golonganku. Ini bahaya orang yang merasa pandai beribadah lalu menyelisihi sunnah Nabi. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, intinya adalah kita dalam beribadah diperintahkan ikut Nabi, ta'assi, yaitu meneladani Nabi. Nabi mengatakan, Allah Ta'ala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.